I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Hak asasi manusia merupakan hak yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap individu di bumi. Setiap orang wajib menjaga, melindungi, serta menghormati hak setiap orang. HAM juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menjelaskan bahwa hak asasi manusia merupakan seperangkat hak telah melekat pada setiap individu sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang. Hak-hak tersebut antara lain haknya untuk hidup, keamanan, tidak diganggu, kebebasan, dan perbudak serta penyiksaan. Jika seseorang atau sekelompok orang tidak memberikan hak semestinya terhadap seseorang atau sekelompok orang, maka akan diberi hukum pidana, penjara sementara atau paling berat penjara seumur hidup. Lalu apakah HAM di Indonesia sudah berjalan sebagaimana mestinya? Indonesia mengalami kemerosotan pasal HAM sejak 2019. Isu-isu yang disebutkan oleh HRW yang harus diperhatikan adalah kebebasan beragama, kebebasan berekspresi dan berserikat, hak perempuan dan anak perempuan, persoalan Papua dan Papua Barat, orientasi seksual dan identitas gender, hak disabilitas, hak lingkungan, dan hak masyarakat adat. Dilihat dari rekam jejak soal HAM di Indonesia, masih banyak kasus HAM di Indonesia yang belum tuntas. Terdapat 3 kasus yang sudah dijatuhi hukuman vonis, sedangkan 12 kasus pelanggaran lainnya belum dituntaskan. Ada 12 kasus masih dalam penyelidikan, diantaranya peristiwa 65 sampai 66. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sudah membentuk berbagai lembaga. Yang pertama itu Komnas HAM. Komnas HAM dibentuk pada 7 Juni 1993 melalui Kepres nomor 50 tahun 1993. Keberadaan Komnas HAM selanjutnya diatur Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999 pasal 75 sampai dengan pasal 99. Komnas HAM merupakan satu di antara lembaga penegakan HAM mandiri setingkat lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai lembaga pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM. Setiap warga negara yang merasa hak asasinya dilanggar boleh melakukan pengaduan kepada Komnas HAM. Pengaduan tersebut harus disertai dengan alasan, baik secara tertulis maupun lisan, dan identitas pengadu yang benar. Yang kedua, pembentukan instrumen HAM. Instrumen HAM merupakan alat untuk menjamin proses perlindungan dan penegakan HAM. Instrumen HAM biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga penegak hak asasi manusia seperti Komnas HAM dan Pengadilan HAM. Instrumen HAM yang berupa peraturan perundang-undangan dibentuk untuk menjamin kepastian hukum serta memberikan arahan dalam proses penegakan HAM. Yang ketiga, pembentukan Pengadilan HAM. Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM yang diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia baik perseorangan maupun masyarakat dan menjadi dasar dalam penegakan kepastian hukum, keadilan, perasaan aman baik perseorangan maupun masyarakat. Nah, secara garis besarnya ketika lembaga ini berfungsi sebagai lembaga untuk menjamin kepastian hukum serta memberikan arahan dalam proses penegakan HAM. Yang kedua, menjadi dasar dalam penegak kepastian hukum, keadilan dan perasaan aman baik perseorangan maupun masyarakat. Yang ketiga, menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Yang keempat,
meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah. Yang kelima, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Dan yang terakhir, meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat. Mari kita bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk bekerja sama untuk memperbaiki dan menguatkan regulasi HAM serta memastikan perlindungan hak asasi manusia yang lebih baik bagi warga negara. Dengan demikian, negara dapat mencapai standar HAM internasional yang lebih tinggi dan mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan bebas. Terima kasih.